Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiana akan menjelaskan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Kelas 5. Berikut penjelasannya. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Nah, komponen apa saja yang ada di dalam RPP? Kita perhatikan di sini ada identitasnya. Nah, contoh di sini satuan pendidikannya apa? SDIT Al-Mumtaz Pontianak misalnya ya. Kemudian kelas berapa? Tema berapa? Subtema, pembelajaran keberapa? Alokasi waktunya, kemudian hari dan tanggalnya. Nah, RPP yang saya contohkan di sini adalah RPP Sekolah Terpadu ya, Islam Terpadu, di mana di sini dimasukkan konsep Islam. Nah, mengapa ada konsep Islam? Ini menghubungkan berdasarkan tema ya, berdasarkan tema, sehingga apa saja yang ada kandungan dalam tema tersebut, sehingga anak-anak peserta didik akan mendapatkan pembelajaran ya, pembelajaran yang lebih luas lagi dari tema yang dipelajari. Seperti itu. Kemudian ada kompetensi inti. Nah, kompetensi ini berisikan tentang bagaimana ya inti dari contoh ya. Contoh di sini misalnya menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian memahami pengetahuan faktual dan konseptual, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual seperti itu. Kemudian di sini harus ada empat kompetensi yang harus ada di dalam RPP, yaitu KI 1. KI 1 itu spiritual, KI 2 adalah sosial ya, kemudian KI 3 itu pengetahuan, dan KI 4. Nah, KI 4 itu adalah keterampilan. Jadi harus lengkap. Kemudian di sini muatan yang ada di dalam RPP yang diambil tema di sini ya, di kelas 5 itu mengambil contohnya pembelajaran tematik kelas 5 itu ada muatan pelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia, IPS. Nah, di sini ada contoh setiap kompetensi dasar muatan dari mapel tersebut. Kemudian ada indikator. Nah, indikator di sini juga ada 4 ya. Di sini saya contohkan ada dari spiritual, kemudian sikap, pengetahuan dan keterampilan, semua KI-nya masuk di sini ya. Nah, contoh di sini spiritualnya apa? Mensyukuri nikmat Allah dengan diciptakannya organ tubuh dengan sempurna. Seperti di contoh surah Al-An'am ayat 102. Kemudian sikapnya bagaimana? Melaksanakan hak dan kewajiban. Pengetahuannya, keterampilannya berikutnya. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, di sini sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Di tujuan pembelajaran seorang guru harus menentukan benar-benar tujuan yang akan dicapai. Jadi ketika saat mengajar itu harus disampaikan kepada peserta didik tujuan yang harus dicapai. Nah, melalui misalnya membaca Al-Quran tadi, peserta didik apa yang didapatkan. Nah, mereka misalnya mampu memahami dan mengamalkan kandungan ayat di dalamnya dengan tepat. Kemudian misalnya melalui percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penting dalam sistem peredaran darah serta menulis laporan percobaan tentang cara kerja jantung. Itu isi dari tujuan pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran diisi ya, setiap mapel itu boleh diisi dengan ini ya, poin-poin penting ya, tertuliskan poin-poin penting. Ada IPA apa, IPS, PKN, Bahasa Indonesia. Nah, ini adalah ada skemanya ya, skema jaring-jaring temanya juga, jadi lebih detail dan jelas. Contoh misalnya IPA, PS, PKN, Bahasa Indonesia. Nah, strategi dan metode apa yang harus digunakan itu juga tertulis di dalam RPP. Pendekatannya apa, strateginya, metode yang digunakan. Seperti itu. Kemudian
Media dan sumber pembelajaran juga harus dicantumkan, medianya apa, sumber belajarnya. Nah, ini seperti contoh misalnya medianya lembar kerja peserta didik. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di langkah-langkah pembelajaran apa saja isinya? Nah, pertama ada kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini harus ada ya. Ini adalah salah satu untuk memotivasi siswa, membangun otak limbik siswa agar terbuka untuk siap belajar. Apa saja isinya? Contoh misalnya memulai aktivitas belajar dengan berdoa bersama ya. Bisa menanyakan kondisi peserta didik pada hari itu, kemudian mengkaitkan ya dengan mulai pertanyaan, misalnya pertanyaan materi hari ini, kemudian mengkaitkan dengan aktivitas yang dilakukan anak-anak seperti itu. Bisa dengan yel-yel seperti itu. Nah, kita masuk kepada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini saya masukkan pakai tabel ya, menggunakan tabel. Ada langkah-langkah pembelajarannya, ada kegiatan belajar, skenario pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya itu misalnya telaah anak-anak atau peserta didik nih dalam kegiatan pembelajaran itu di sini dituliskan sangat jelas. Kemudian bagaimana skenario pembelajarannya. Nah, saya contohkan di sini misalnya peserta didik menunjukkan gambar organ peredaran darah. Nah, skenarionya guru misalnya meminta peserta didik memperlihatkan gambar organ peredaran darah, itu contoh. Kemudian bagian eksplorasi. Nah, eksplorasi peserta didik misalnya menerangkan atau melakukan ya, peserta didik melakukan pengamatan terhadap organ peredaran darah pada gambar yang mereka amati dari buku ya, mungkin benda-benda yang mereka amati. Nah, skenarionya bagaimana? Guru misalnya mengaitkan sistem peredaran darah dengan hak dan kewajiban, bisa seperti itu. Guru memberikan penjelasan tentang lembar kerja yang diberikan dan melakukan pendampingan ketika peserta didik mengerjakannya, itu mengeksplorasi, ada skenarionya. Nah, kemudian peserta didik dalam itu tadi ya, untuk eksplorasi kegiatannya, peserta didik melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang diberikan. Nah, kemudian merumuskan peserta didik. Nah, rumuskan. Jadi peserta didik berdiskusi dan membuat kesimpulan dalam kelompoknya dengan bimbingan guru. Jadi guru mendampingi, skenarionya mendampingi dan mengawal peserta didik secara bergantian, menjelaskan komponen yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia. Kemudian mempresentasikan. Jadi peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil pengamatan dari diskusi mereka. Baik, berikutnya isi dari kegiatan penutup. Nah, langkahnya misalnya mengaplikasikan. Jadi peserta didik membuat laporan hasil percobaan yang mereka lakukan tadi. Bagaimana skenarionya? Guru meminta peserta didik membuat laporan percobaan. Kemudian di sini saya masukkan ada dari segi duniawinya. Jadi bagaimana peserta didik dapat memenuhi ya hak kewajiban terhadap tubuh dengan menjaga agar jantung tetap sehat, dengan menjaga kesehatan tubuh melalui makanan-makanan yang sehat dan rajin berolahraga. Seperti itu. Jadi seorang muslim harus kuat ya dengan menjaga, salah satunya menjaga kesehatan tubuh. Nah, seperti itu. Kemudian dari ukhrawinya, peserta didik memiliki keyakinan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menjaga semua ciptaannya termasuk menciptakan manusia. Dan guru skenario-nya ya, guru memotivasi peserta didik untuk berbuat kebaikan, untuk menarik kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Nah, di bawah itu dicantumkan ya, tertanggal misalnya Pontianak, bulan apa, tahun berapa, kemudian guru kelasnya, mengetahuinya ada kepala sekolah, yaitu sangat penting ya, ada tanda tangannya di situ. Nah, untuk penilaian, nah evaluasi ya, di sini kita prosedur penilaiannya itu untuk bagaimana mengetahui sejauh mana hasil proses pembelajaran tadi itu dimasukkan ke evaluasi pembelajarannya, dan dibuatlah rubrik penilaian ya, ada kisi-kisi soalnya. Kemudian di sini juga akan dinilai dari
pengetahuannya, skill, spiritual, sikap, berbentuk rubrik. Nah, seperti itu. Baik ya, mudah-mudahan ini ada penilaian sikap dan sikap diskusi ya. Dan ada juga lembar LKPD peserta didik harus dilampirkan. Nah, di sini saya contohkan organ peredaran darah manusia, apa alat dan bahannya, bagaimana cara kerjanya. Nah, seperti itu. Jadi harus lengkap. Baik Bapak Ibu, itu saja penjelasan RPP dari saya yang saya ambil contoh tematik kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.